Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Liana. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Pamarunan 1, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2022 di LPTK IAIN Palangkaraya. Pada hari ini, Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan menampilkan video uji kinerja saya dengan materi iman kepada qadha dan qadar. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau cek dulu, silakan dirapikan pakaiannya. Yang bajunya masih keluar, silakan dimasukkan ke dalam. Sudah? Yang kancingnya masih miring-miring, silakan dibetulkan. Nah, yuk di sekitar mejanya kalau masih ada sampah, silakan diambil kemudian dibersihkan. Sudah bersih? Sudah. Ya, silakan duduk kembali. Anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa supaya pelajaran kita pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta diberikan kemudahan untuk mempelajarinya. Nah, untuk memimpin doa, Ibu beri kesempatan pada hari ini kepada Adriano. Silakan maju ke depan. wa rasul
Nasional Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Silakan duduk kembali di tempat semula. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, silakan dipersiapkan terlebih dahulu alat-alat tulisnya. Buku tulis, pensil, ballpoint. Sudah siap? Sudah. Sekali lagi, sudah siap? Sudah. Sebelum kita belajar, coba ibu mau supaya semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Nah, sebelum masuk materi kita pada hari ini, ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu yang telah lalu? Kiranya saya ingat betul. Bagus, ingat semua pelajaran yang telah lalu. Surah apa kemarin? Kita belajar. Ayat berapa? Ayat 2 dan 3. Nah, minggu yang telah lalu kita belajar tentang indahnya saling membantu pada surah Al-Maidah ayat kedua dan ayat ketiga. Nah, di dalam surah Al-Maidah tersebut kita diajarkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, bukan tolong menolong dalam kejahatan. Bolehkah kita menolong orang untuk berbuat jahat? Tidak boleh. Misalnya, Marvel diajak oleh Reno, Marvel, ayo kita petik mangga tetangga itu sudah masak. Bolehkah? Hah? Menolong berbuat jahat kan menolong berbuat baik yang ibu ceritakan tadi. Nah, hal seperti itu tidak boleh. Baik. Ibu mau bertanya kembali. Siapa yang masih ingat ada berapa rukun iman? Yang masih ingat angkat tangannya. Rukun iman ada berapa? Ada berapa? Nah, pintar Pada. Ada 6. Siapa yang bisa menyebutkan rukun iman ke-6 itu apa? Ayo, rukun iman ke-6 itu apa bunyinya? Ayo, iman kepada apa? Bagus, iman kepada Allah dan qadar. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Allah dan qadar. Nah, ibu mau memberitahukan dahulu bahwa pembelajaran kita pada hari ini kita akan memakai model pembelajaran cooperative learning dengan metode Katso. Apa itu metode Katso? Jadi nantinya anak-anak ibu akan ibu kasih potongan-potongan kartu yang berisi materi-materi tentang contoh-contoh foto dan contoh-contoh kodam. Nanti anak-anak ibu menyeleksi mana yang termasuk contoh foto dan mana yang termasuk contoh kodam. Nah, demikian tata cara pembelajaran
Yang kedua, mampu menyeleksi contoh qadha dan qadar dengan benar. Yang ketiga, menganalisis hikmah beriman kepada qadha dan qadar dengan baik. Dan yang keempat, menunjukkan contoh-contoh perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman hikmah beriman kepada qadha dan qadar. Nah, sekarang silakan kalian menyaksikan video pembelajaran berikut. Pengertian qadha adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya sejak zaman azali. Qadha tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Dalil iman kepada qadha dan qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menunjukkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Contoh qadha. Yang pertama, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kedua, kelahiran dan kematian. Ketiga, bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai kursnya. Empat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kapan makhluk harus pasang dan surut. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan makhluknya untuk berjenis kelamin laki atau perempuan. Nah, setelah kalian menyaksikan video tadi, kalian kan sudah mendengar, mungkin sudah ada yang memahami apa itu qadha dan apa itu qadar. Nah, qadha itu artinya ketetapan Allah terhadap makhluknya, terhadap semua hal yang terjadi pada makhluknya. Tetapi qadha itu tidak bisa diubah, tidak bisa dimundur, tidak bisa diubah karena sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman azali itu artinya zaman di mana Allah belum menciptakan manusia. Jadi hanya ada Allah sendiri aja. Jadi sudah ditetapkan bagaimana nasibnya seorang makhluk, bagaimana nasibnya makhluk yang akan diciptakan oleh Allah. Misalnya Alvin, bagaimana ketetapan rezekinya, di mana dia dilahirkan, kemudian kapan nantinya dimatikan, kemudian nanti siapa jodohnya, sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, itu namanya qadha. Artinya suatu ketetapan yang akan terjadi pada makhluknya, tapi ketetapan itu tidak bisa diubah. Kebalikannya, kalau qadar itu artinya suatu ketentuan yang akan terjadi pada seorang makhluk
pintar. Seperti kalian, kan belajar loh. Nah, tidak mungkin akan menjadi pintar dengan sendirinya tanpa belajar. Artinya seseorang itu umpamakan dari mulai yang tidak bisa, kemudian karena dia berusaha dengan giat, rajin berdoa, rajin belajar, sehingga dia menjadi anak yang pintar. Nah, itu namanya qadar. Bisa diubah. Nah, anak ibu silakan. Siapa yang ingin bertanya? Angkat tangannya. Saya Bu, Oh ya, silakan Reno. apa bedanya antara kodam dan kodam? Ya. Nah, Reno bertanya, apa perbedaan antara kodok dengan qadar? Ayo, silakan. Siapa yang ingin menjawab? Beri kesempatan untuk dulu. Ayo, siapa? Ibu. Nah, Alvin, ayo Alvin, silakan. Kodok adalah ketetapan Allah terhadap semua makhluknya dan ketetapan tersebut tidak dapat diubah. Dengan sholat, qadar adalah ketetapan Allah terhadap semua makhluknya dan ketentuan tersebut bisa diubah dengan doa dan usaha. Iya, betul ujar Alvin. Kalau kodok artinya perbedaannya, kodok itu ketentuan Allah yang tidak bisa diubah. Kalau qadar itu ketentuan Allah yang bisa diubah. Nah, kemudian kita akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu kalian berdiskusi. Nanti akan ibu bagikan kartu. Silakan kalian seleksi yang mana masuk kodok, yang mana masuk qadar. Silakan berkelompok. Jadi empat orang ini sudah ikut. Jadi ada 4 kelompok ya. Ya, silakan berkelompok. Ibu bagikan ada 3 paket kartu, jadi masing-masing kelompok akan mendapatkan 1 paket kartu, isinya sama. Nanti kalian pilih-pilih, kemudian kalian tempelkan di karton ini, yang mana yang foto, yang mana yang tidak. Paham? Ya. Ini kelompok 1. Nah, silakan kalian tempelkan kartu-kartunya Tulisannya nggak apa-apa ya. sambil kalian diskusikan. Yuk, sama-sama. Jadi anak yang sama. Lah, kok 2 ya? Yaudah deh, Bapak. 2. Ah, 2 aja deh. Apa deh? Ganti 2.
kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Contoh kodar. Yang pertama, menjadi pintar dan menjadi juara kelas. Yang kedua, menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran karena giat berusaha. Yang ketiga, menjadi anak yang disenangi karena ramah. Yang keempat, menjadi anak yang disenangi karena ramah. Yang kelima, menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran karena giat berusaha. Yang keenam, juara lomba pidato karena giat berlatih. Contoh koda matahari. Yang pertama, matahari terbit pada siang hari dan bulan serta bintang tampak pada malam hari. Yang kedua, bumi serta planet-planet berputar pada polosnya. Yang ketiga, kapal laut harus pasang dan surut. Yang keempat, manusia berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Yang kelima, kelahiran semua makhluk. Yang keenam, kematian. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Contoh koda. Manusia berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kedua, kapal laut harus pasang dan surut. Ketiga, bumi serta planet-planet berputar pada prosesnya. Kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Contoh pada manusia berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Yang kedua, kematian. Ketiga, kelahiran semua makhluk. Keempat, bumi serta planet-planet berputar pada porosnya. Kelima, endapan laut harus pasang dan surut. Jadi anak yang bersemangat karena ramah. Jadi anak yang pandai membaca Al-Quran karena giat usaha. Juara lomba pidato karena gigih berlatih. Menjadi pintar dan menjadi cerdas. Ya, tepuk tangan untuk. Nah, sekarang sudah Ibu tempelkan pekerjaan masing-masing kelompok dari mulai kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3.
Yuk. Kodo adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bagi manusia sejak zaman Ibrahim. Kodo tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimunculkan. Iya. Nah, kemudian tadi apa yang dimaksud dengan qadar? Siapa yang bisa menyimpulkan? Pengertian dari qadar tadi apa? Ayo. Ayo, silakan Alfi. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun qadar tidak dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Iya. Nah, kalau qadar ketetapan Allah terhadap makhluknya, tetapi qadar bisa diubah dengan usaha dan ikhtiar. Baik, kemudian kita lanjut tadi hikmah mempelajari qada. Yo, siapa yang bisa menyimpulkan hikmah dari qada? Saya, Hikmah Bu. mempelajari qada. Ya, Rena, silakan. Hikmah qada. Hikmah beriman kepada qada. Seseorang yang beriman kepada qada akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut: datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah atau di lingkungan masyarakat, berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya, santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Ya, nah itu tadi adalah hikmah mempelajari atau hikmah beriman terhadap Allah. Misalnya hikmah beriman kepada Allah apa tadi? Nah, misalnya tadi berhati-hati. Meskipun umpamanya Allah sudah menetapkan suatu ketetapan terhadap makhluknya, akan tetapi kita wajib juga berhati-hati. Misalnya ketika bersepeda motor, wajib berhati-hati. Bahkan jangan ada di dalam pikiran kita kalau sudah ketetapan Allah, kehendak Allah jatuh ya jatuh. Nah, nggak boleh seperti itu. Akan tetapi kita wajib berhati-hati terlebih dahulu. Nah, apa tadi hikmah beriman kepada qadar? Belajar disiplin dalam belajar. Iya, salah satunya giat dan disiplin dalam belajar. Baik. Kemudian kita akan memasuki tahap selanjutnya. Ini Ibu beri penugasan, silakan kalian jawab langsung di sini lah. Nah, silakan tulis namanya, kemudian jawab dengan teliti dan baik. Usahakan sampai 100 nilainya. Dibaca definisinya. Di sebelah kanan dengan menarik garis. Nah, tugas dulu, post test. Tulis nama kalian, kemudian silakan jawab. Ya, waktunya sudah habis. Sudah selesai semua? Sudah. Silakan satu orang mengumpulkan Afianur, silakan kumpulkan. Satu orang mengumpulkan.